Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Soyen, part 15. Soyen bingung. Setidaknya sejauh ini Soyen tidak mengerti. Dia sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Jadi apa tujuan reinkarnasi ini? Dalam hal ini, Soyen hanya mendapat satu alasan. Dewa jahat yang kuat tidak dapat menangani bencana yang lebih besar. Kecuali mereka menjadi lebih kuat, mereka akan memiliki rencana ini. Oleh karena itu, Junsang dan Xiejun belum mencapai akhir kekuatan mereka yang sebenarnya, dan mereka menggantungkan harapan mereka pada Soyen. Soyen tersenyum kecut. Dia tidak tahu dari mana Junsang dan Xiejun ingin berkembang. Untuk dapat tumbuh ke tingkat seperti Junsang, itu adalah puncak dunia dan keberadaan yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika Xiejun selalu bersama Junsang dari awal. Awal dalam kompetisi tampaknya Junsang tidak pernah benar-benar bertarung dengan serius. Lagi pula pada level ini itu benar-benar kuat, dan itu juga merupakan kesepian yang tak terbatas. Di bawah pancaran cahaya dari mata raksasa biru itu, alam iblis seperti cermin pecah, runtuh dan menghilang dengan kecepatan yang merusak. Mereka yang terlambat juga menghilang bersama dengan dunia mereka. Ketika wilayah iblis runtuh, sosok Soyen juga melesat mundur dan kembali ke dunia sensi melalui lubang cahaya. Dengan menghilangnya wilayah iblis, lubang cahaya berangsur-angsur menyusut hingga menghilang. Meskipun monster yang tak terhitung jumlahnya telah membobol sensi, mereka sudah dikalahkan. Meski begitu, itu juga merupakan perang yang sangat kejam untuk melenyapkan semua monster yang telah memasuki dunia sensi. Tepat ketika Soyen berencana untuk terus menghancurkan iblis-iblis aneh ini, cahaya hitam yang kuat tiba-tiba menyelimutinya. Soyen segera melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat terombang-ambing menghadapi cahaya hitam. Bersama-sama, tiba-tiba dampak kuat yang terbentuk oleh tabrakan antara keduanya tersapu seperti badai, dan monster sial di sekitar langsung tersapu oleh dampak ini. Dan tidak lain adalah Zhensun yang menyerang Soyen. Cie, alam iblis telah binasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saatnya kita bertarung. Setelah kata-kata dari dewa jahat itu jatuh, aku melihat beberapa bayangan dari sisi jauh, bersiul ke arah Soyen dari semua arah. Dalam sekejap mata, itu dekat dengan Soyen, dan cahaya hitam yang sangat kuat itu seperti langit, dan momentumnya adalah untuk menekan Soyen. Soyen menyatukan kedua jarinya, mengangkat tangannya dan menebas sesuka hatinya. Cahaya hitam runtuh, melambai lagi beberapa kali, dan beberapa sosok runtuh dan mati. Gusong Seng, kamu tidak tahu malu menghancurkan avatarku. Suara marah Xiejun datang. Soyen tersenyum, pahit, dan dia bisa merasakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak dalam pertarungan singkat. Ternyata Junsang selalu mentoleransi Xiejun, dan sampai pada level Junsang ini mungkin Xiejun sudah menjadi salah satu dari sedikit tamannya. Meski terkadang menyebalkan, Junsang sudah terbiasa dengan keberadaan Xiejun. Jika Xiejun tiba-tiba menghilang, Junsang mungkin akan kalah karenanya. Bahkan selama Junsang mau, Xiejun tidak bisa menjadi lawan. Setidaknya Soyen inilah yang dirasakan Soyen saat ini. Jika dia ingin membunuhnya saat ini, Xiejun tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, dan ada kesenjangan kekuatan yang mutlak. Soyen mengabaikan roh-roh jahat, tetapi terus menghancurkan sejumlah besar monster yang mengalir ke sensi. Jika Soyen tidak mengambil tindakan, Soyen masih akan membunuh banyak tentara karena ini. Sementara Soyen membersihkan sejumlah besar iblis aneh. Dia bertarung melawan dewa jahat yang tidak kompeten dan marah yang mengejarnya.
Sebelum Seiyan bahkan berpikir bahwa Senjun dan Junsang memiliki kekuatan yang sama, tetapi sekarang aku tahu bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya begitu besar, sehingga Senjun mengejarnya. Mungkin juga Senjun tahu bahwa Junsang tidak akan membunuhnya dan dengan sengaja melecehkannya. Hei Gusong Seng, bertarunglah denganku jika kamu mau. Pahlawan apa yang harus disembunyikan dan disembunyikan? Suara bodoh Senjun terus datang. Seiyan tersenyum kecut dan tidak memiliki pengetahuan diri untuk melakukan ini. Saya ingin membandingkan dengan Anda, itu harus saya lebih besar. Seiyan tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya yang biasa saja sepertinya langsung menjadi roh jahat Senjun. Berteriak bahwa dia harus bersaing dengan Sioyan. Tapi gambar itu seperti angin lagi dan semuanya menghilang. Ini adalah akhir dari kesengsaraan surgawi dan kartu pengalaman terhormat juga terakhir di sini. Ketika dia kembali ke kegelapan lagi, semuanya kembali ke perasaan kesenjangan antara kekuatan. Ketika dia baru saja menembus dewa pertempuran bintang 9. Rasa kehilangan yang seketika turun dari surga ke neraka. Sioyan tersenyum pahit. Perasaan kekuasaan benar-benar membuat ketagihan. Kebahagiaan dan rasa sakit. Kamu hanya akan mengerti ketika kamu benar-benar datang ke hari itu. Suara J terdengar. Sioyan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu dan memiliki beberapa wawasan seperti yang dikatakan J. Hanya ketika dia berjalan ke gunung dan melihat pemandangan di depannya untuk memahami segalanya. Seiyan mengangguk sedikit. Saya menantikan terobosan Anda menuju keabadian, gambar menghilang, dan bencana berakhir. Seiyan perlahan membuka matanya, dan ketika dia merasakan tubuh dewa itu lagi, keinginan yang kuat memenuhi jiwanya. Yang paling penting adalah ketika dia menoleh. Dia melihat kaki yang panjang, ramping, seperti batu giok. Untuk sementara, dia tidak bisa berhenti. Lengan yang kuat dan kuat itu meraih pinggangnya dan langsung mengalir ke lengannya. Dan api jahat melonjak. Untuk sementara, saya tidak bisa menahan diri saat ini. Sampai permaisuri yang dibawa ke pelukannya, pipinya memerah dan air musim gugur berkedip di matanya yang indah. Suamiku, apakah kamu yakin ingin bermain begitu seru? Permaisuri berkata, Seiyan baru pulih sedikit sekarang. Menoleh sedikit dan melihat 4 sosok berdiri di sampingnya. Semuanya berbalik dengan malu. Kalau suami memang mau, Selir bisa menemani suami melakukannya di hutan. Begitu permaisuri mengatakan ini, Seiyan langsung bangun sedikit, batuk 2 kali dan segera mundur. Ini bukan niat aslinya, tetapi energi iblis yang membuat keinginannya saat ini terkuat tanpa batas. Tetapi juga berhasil diizinkan Sioyan untuk menerobos. Pada saat Dewa 9 Bintang, sumber asal Ki telah mencapai 600 juta. Dikombinasikan dengan laut bintang ganda, yaitu 1,2 miliar. Sioyan tidak berhenti setelah menerobos ke Dewa Pertarungan Bintang 9, tetapi terus mengeluarkan selusin Yuandan dan melemparkannya ke mulutnya lagi. Tingkatkan terus. Apakah ada keuntungan? Sioyan tiba-tiba bertanya. Mengetahui apa yang dibutuhkan Sioyan, Yuto segera melangkah maju, merentangkan telapak tangannya dan ada 2 cincin penerima. Senju juga sadar, mengetahui bahwa Sioyan memiliki kebiasaan mengumpulkan cincin dan ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menyenangkan Sioyan. Senju juga melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya. Sebenarnya ada 7 atau 8 cincin. Saat Sioyan menutup matanya untuk menerobos, dia tidak menganggur. Mereka yang lewat atau mendekat di sekitarnya tidak luput. Dia membunuhnya dan kemudian dengan hati-hati karena takut menghancurkan cincin itu. Bagaimana mungkin mempersembahkan cincin itu? Ada satu-satunya kesempatannya. Sioyan mengambil cincin penerimaan dari mereka berdua, dan Taikin dan Yuking di samping sedikit malu. Bagaimanapun mereka sekuat langkah kelima keabadian Kaisar. Jelas bahwa Sioyan yang memilikinya hobi. Bagus sekali.
Xiaoyan menerima cincin penerimaan yang diburu oleh keduanya dan sedikit mengangguk. Meskipun Senju tidak menunjukkannya, dia sangat senang. Dia dipuji oleh Xiaoyan. Bahkan jika dia dimintai pertanggungjawaban, dia setidaknya memiliki kesempatan. Melihat Xiaoyan tidak berburu-buru, Taiking dan Yuking tidak bisa duduk diam. Pada saat ini, sulit untuk terbang bahkan dengan sayap mereka. Mereka tidak takut pada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan mengenakan pakaian yang sederhana dan elegan. Berpakaian dari sudut mulut mereka selalu di ujung. Mereka semua dipenuhi dengan senyum dangkal dan wajah cantik yang tidak bisa melihat kekurangan apapun. Jika Anda tidak mengetahui identitasnya, pertama-tama Anda akan tertarik dengan penampilannya yang cantik dan mempesona. Tetapi jika Anda tahu bahwa dia adalah seorang permaisuri, maka Anda mungkin tidak akan berani menatapnya. Misalnya, pada saat ini, Taiking dan Yuking, mata kedua wanita itu benar-benar takut untuk melihat permaisuri, dan mereka tidak berani melarikan diri, karena mereka tahu bahwa permaisuri yang cantik, tetapi dia adalah gadis yang tegas dan kejam di matanya. Sama sekali berani melarikan diri. Diperkirakan mereka tidak berbeda dengan pembangkit tenaga listrik Taishu, dan kematiannya akan sangat menyedihkan. Itu benar, aku mendapat 100 yuan dan lagi. Setelah Xiaoyan mengikis semua cincin pembuka di tangannya, dia hanya mengambil apa yang dia butuhkan saat ini. Tentu saja tidak ada pengecualian di antara cincin pembuka ini. Semuanya dalam jumlah besar pilki sumber daya dewa. Bagaimanapun semua datang ke sini dari pihak yang kuat dan bahan di dalam cincin bahkan lebih banyak. Namun, Xiaoyan masih hanya mengumpulkan pil asal dan pilki asal ilahi yang dia butuhkan sekarang. Adapun semua bahan, dia akan mengumpulkan semua bahan. Setelah kembali ke Sensi, dia akan pergi ke pohon suci Heisan untuk melihat apakah dia dapat menangani 8 penguasa berat dan senjata lainnya, dan juga armor diperkuat. Xiaoyan belum menghitung berapa banyak bahan yang dia miliki di tangannya dan bahan apa yang dia miliki, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak berguna, Xiaoyan telah mengumpulkan banyak bahan sekarang. Tidak hanya itu, ada juga berbagai bahan obat dan berbagai ramuan langka karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya. Pemurnian obat juga telah ditunda oleh Xiaoyan untuk waktu yang lama. Itu tidak berarti bahwa Xiaoyan tidak membuat kemajuan dalam memurnikan obat. Dia mengumpulkan bahan obat dan resep. Jika dia punya waktu, Xiaoyan pasti akan memperbaiki pil obat yang lebih kuat. Mencapai level saat ini, ramuan obat lebih rumit untuk diperbaiki, dan bahan obat yang dibutuhkan lebih jarang. Xiaoyan datang ke Malapetaka Dosen bintang 9, dan setelah itu keabadian. Xiaoyan tidak tahu persiapan apa yang harus dilakukan untuk menebus keabadian. Tapi tentu saja tidak bisa sederhana dosen. Setelah menerobos ke bintang 9, dosen meskipun masih ada celah besar dengan keabadian, perlu untuk memulai persiapan untuk menerobos keabadian. Taiking Yuking, apakah dua dewa abadi dari istana dewa berburu? Xiaoyan yang akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Taiking dan Yuking. Setelah langkah kelima, bahkan di hadapan Su Hou, dia tidak pernah merasakan rasa takut seperti itu. Iya, kedua wanita itu tidak berani menyembunyikan apapun, karena permaisuri di samping Xiaoyan juga memperhatikan mereka sambil tersenyum. Tujuan kedatanganmu ke sini adalah untuk mengundangku menjadi tamu di istana dewa berburu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Kedua wanita itu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk cepat dengan cara mematuk anak ayam mengikuti Xiaoyan. Itu benar. Seseorang bernama Yuan Wei juga mengundangku untuk pergi, tapi aku tidak ingin pergi. Jadi dia berencana untuk membunuhku. Jadi apakah kamu sama? Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan mendengarkan. Ekspresi kedua wanita itu tiba-tiba berubah. Tuanku telah salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf atas Yuan Wei. Kami mengundang Tuan untuk mengunjungi istana dewa berburu atas perintah penguasa istana Su Hou. Kami juga akan meminta maaf atas kekasaran dan ketegasan sebelumnya. Yuking mengambil langkahnya ke depan dengan hormat, berkata dengan kepalan tangan dan tangan yang ditangkupkan.
Begitu, sepertinya saya salah paham. Saya pikir Anda menyelinap di depan saya, berniat untuk membunuh saya. Xiaoyan tersenyum, matanya menyipit, dan kedua wanita itu hanya bisa tersenyum pahit. Ya, tolong jangan tersinggung. Taiking mengangguk setuju. Yuking segera mendorong Taiking dengan sikunya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara sembarangan. Tentu saja, saya juga menghargai perdamaian dan saya tidak ingin membunuh orang kecuali jika diperlukan. Tetapi saya pikir kalian berdua menghina saya. Saat Xiaoyan berbicara, sudut mulutnya berangsur-angsur menjadi rata, dan dia menatap kedua gadis itu dengan dingin. Senyum di wajah kedua gadis itu tiba-tiba berhenti. Jelas, Xiaoyan tidak semudah yang mereka kira. Saya juga meminta permaisuri untuk menyelamatkan hidupnya. Saya hanya mengikuti perintah kepala istana, dan saya tidak bisa melakukannya. Bahkan ketika Yuan King berlutut, Taiking menanggapi dengan berlutut di tanah. Apa perintah sebenarnya yang diberikan Su Hao padamu? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Kedua wanita itu berhenti, dan Yuking juga menggetakkan gigi peraknya. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya. Di depan mereka, persis sama dengan tuan istana mereka. Di istana licik, keduanya tampak persis sama. Cari kesempatan untuk melenyapkan, Yuking mengucapkan empat mata. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia bermaksud mengundang mayatku kembali sebagai tamu. Kedua wanita itu tidak berani menjawab. Ada sekeringat dingin halus di dahi mereka. Dan melihat nada kata-kata Xiaoyan, sepertinya permaisuri akan mendengarkan orang ini. Inilah yang paling mengejutkan kedua wanita itu. Dan mereka juga sangat meragukan identitas Xiaoyan. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda tidak dapat memahami satu atau dua. Hanya diketahui bahwa Xiaoyan berasal dari Shenxi, tetapi meskipun demikian sangat tidak mungkin bagi permaisuri untuk menganggapnya begitu serius, dan bahkan memenuhi semua persyaratan untuknya. Perintah penguasa istana, sebagai bahanan, saya juga diperintahkan untuk bertindak, dan saya berharap orang dewasa akan mengampuni perintah saya. Yuking terus menengahi. Karena kamu juga bertindak atas perintah, sama sekali tidak mungkin bagi kalian berdua untuk pergi. Sekarang, jika kamu ingin bertahan, aku bisa memberimu kesempatan. Xiaoyan berkata perlahan, matanya bersinar saat dia berbicara. Tuan, tolong katakan. Kedua wanita itu mengepalkan tinjunya lagi. Tidak mudah untuk berlatih sampai sekarang. Mereka belum melihat hidup dan mati, dan mereka tidak ingin mati di sini. Pertama-tama, menyerahkan darah jiwa kalian berdua, dan kemudian melayani saya sebagai tuannya. Xiaoyan memandang kedua wanita itu dan berkata dengan lembut. Ketika kedua wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka langsung menunjukkan rasa malu. Xiaoyan menatap kedua wanita itu dengan ekspresi malu, dan alisnya sedikit berkerut. Tuan, bukannya saya tidak mau menunggu. Hanya saja saya juga mengorbankan darah jiwa. Jika tuan istana tahu, kita juga akan dihancurkan. Yuking berkata dengan gigi terkatup, wajahnya menunjukkan kepahitan. Lalu bagaimana jika dia tidak tahu? Xiaoyan menjawab, dan kedua gadis itu sedikit terkejut. Kulit Yuking sedikit berubah. Jelas dia telah menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Apa yang Anda inginkan kami lakukan. Yuking jelas lebih bijaksana daripada Taiking, dan berkata langsung. Xiaoyan menatap Yuking, tersenyum sedikit, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Tentu saja, hancurkan formasi.